Hari ini saya ceramah di gaspol atau rem-rem? Gaspol Bu Ning ya? Oke, satu. Ini yang Ibu catat Bu. Harus selalu bersyukur. Itu dulu. Tidak mungkin Ibu bisa bahagia kalau tidak punya syukur. Ibu punya mobil, punya rumah, jabatan tinggi, tidak bersyukur, tidak akan kau nikmati ini hidup. Makanya setiap orang pidato, mau pidato kenegaraan, mau pidato agama apapun, pertama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa sih bersyukur Ustaz? Suami saya dimutasi. Alhamdulillah masih dimutasi. Gimana kalau dia dipecat? Iya. Ibu-ibu bersyukur kenapa? Ibu bisa pakai warna begini. Tidak semua perempuan Indonesia bisa pakai begini. Kalau istri saya pakai baju begini, pasti dibilang orang gila. Iya toh Bu? Kenapa ibu pakai begini? Kenapa? Karena ibu istri jaksa. Maka bersyukur suamimu jaksa. Ada orang suaminya kasihan tidak jelas kerjanya. Ibu alhamdulillah diangkat jadi kajari. Oh, satu kabupaten ibu bisa perintah istri jaksa. Ibu jadi istri jaksa agung. Masya Allah, semua jaksa takut sama ibu. Iya toh? Sisi raja goyang. Wah, bahaya ini, ada masuknya ini luar biasa. Iya kan? Maka bersyukur kepada Allah karena ibu punya suami jaksa. Tapi suamiku cuma jaksa biasa. Iya sekarang. Ibu jaksa agung dulu juga biasa. Tapi Allah takdirkan hari ini menjadi nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Ustaz, tapi saya kan masih ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah masih ngontrak. Tapi saya tidak punya mobil. Ibu, mau saya kasih mobil? Ibu Ning kasih mobil ibu gratis. Mau? Mau ibu? Mau toh? Tapi begitu Ibu Ning kasih kok kuncinya langsung lumpuh. Mau? Mau? Mau diapa mobil kalau sudah lumpuh? Ayo, Ibu Ning kasih ibu iPhone 13 3 kameranya. Ibu mau? Pulsanya 5 juta 1 tera giganya. Mau ibu? Mau ibu? Pasti mau. Tapi begitu kau dikasih langsung tuli. Mau kau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Ibu jaga, Ibu Ning kasih saya HP palsu. Halo. Bukan HP palsu, telingamu yang rusak. Maka yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal apa? Telinga. Alhamdulillah gratis dan tempatnya bagus. Ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Ale Bu Ning, ya di mana? Kan repot. Alhamdulillah. Maka jangan pernah mengeluh. Alhamdulillah. Minyak goreng susah Ustaz. Saya bilang sama istri saya, alhamdulillah kau masih bisa makan. Malah lebih gampang dapat minyak goreng sekarang. Gimana caranya? Pergi beli mie goreng. Di dalamnya itu kan ada minyaknya itu kecil-kecil. Sudah kau belilah 10 bungkus. Jadi itu satu. Selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, insya Allah hidupnya bahagia. Percaya itu. Biar ibu punya rumah gedung, mewah, mobil banyak, ibu tidak pernah bersyukur, maka tidak mungkin ibu bisa bahagia. Suamiku tadi, Ustaz, kajari, tiba-tiba kasihan jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudahlah, memang namanya jabatan milikmu. Kalau kamu tidak mau tinggalkan jabatan itu, kau bikin perusahaan, kau jadi presiden direktur di situ, tidak ada yang pecat. Namanya pegawai negeri, bukan kamu yang punya itu jabatan. Siapa yang punya? Negara. Ya namanya negara, publik yang punya. Saatnya mutasi supaya ada apa-apa? Supaya temanmu yang lain menikmati juga kajari. Kalau kau kajari terus, temanmu bagaimana? Itu gunanya. Bu, bersyukur. Itu paling enak, itu bersyukur. Mau lagi saya kasih contoh. Bu. Ada juga ibu-ibu jaksa saya lihat pernah pasang behel. Umurnya sudah hampir 50 tahun, pakai juga kawat-kawat gigi, terlambang ibu. Ada juga saya lihat begitu. Dan ternyata Ibu Ning mahal katanya yang begitu. Bisa sampai 30-40 juta. Wih, 1 kali umroh Bu Ning. Dia cuma simpan di giginya. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang sama ibu, Bu, kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, gigimu. Ibu mau pasang behel, harga 100 juta, tapi tidak ada gigi. Apa kau mau kawat? Iya toh Ibu. Dan hebatnya lagi di gigi Bu, dibatasi
panjangnya. Bayangkan kalau gigi tumbuh seperti rambut. Saya kira Ibu Ning tidak akan jadi istrinya Pak Kajagung, Pak Jaksa Agung. Tidak mungkin. Kalau gigi sudah keluar, mana cantik lagi kita, Ibu. Alhamdulillah panjangnya dibatasi. Mana bisa saya ceramah kalau gigi saya ada satu panjang? Tidak bisa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pertama. Mau bahagia kuncinya syukur. Ya. Nah sekarang bagaimana cara bersyukur? Pertama cara bersyukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dulu. Itulah pankan Ibu. Bagaimana supaya pandai bersyukur? Begitu dapat rezeki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duduk-duduk di televisi, nonton-nonton depan televisi, kita lihat rumah dinas. Alhamdulillah ada sopirnya, ada pembantu, ada wan dinas, sepupu. Saudara Ibu kan tidak semua bagus hidupnya. Ada orang suaminya bagus, tapi saudaranya belum tentu bagus. Maka bayangkan, maka Ibu ucapkan sambil duduk-duduk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkan dengan bagus, pegang dadanya Ibu. Pasti itu ada efeknya dalam minum. Kalau Ibu tidak ucapkan dengan baik, lalu tidak ada bekasnya itu. Maka caranya supaya berbekas di hati, Ibu ucapkan, perdengarkan lisan di telinga, lalu Ibu usap dada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau begini Bu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti itu Ibu rasakan syukur ada dalam hati. Karena syukur itu bukan pekerjaan otak, syukur itu pekerjaan hati. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa di muka Ustaz? Masa Ibu bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Maka tidak nyambung. Iya toh? Malah jangan ucapkan hamdalah, tidak lapas sih. Alamin. Apa artinya itu? Weh, suamimu dapat jabatan. Apa artinya itu? Tidak ada artinya. Suamimu mutasi, non-job. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Berarti Allah mau saya lebih kumpul dengan istri, suami dan anak-anak. Karena kalau suamiku pejabat terus, kapan waktunya untuk tinggal di rumah? Alhamdulillah. Kalau begini sikap Ibu, aman ini dunia. Ya? Nah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Syukur kedua, biasakan deh Ibu selesai sholat maghrib, Ibu sujud syukur. Selesai sholat maghrib Bu, Ibu zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terlalu panjang itu Ustaz. Ya sudah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu aja. Tapi perbaiki ucapannya Bu. Kenapa selama ini kita berzikir tidak berbekas di hati? Karena kita tidak ikhlas. Cara ngucapnya buru-buru. Sebelah. Kayak makan misam goreng panas di mulutnya. Ya, ketawa kau Ibu karena kau bayangkan dirimu toh. Jadi sudah itu Ibu sudah sholat maghrib, berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu Ibu berdoa. Sudah itu sujud syukur. Sujud syukurnya apa? Ucapkan, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas suami yang kau berikan kepadaku. Saya tahu suamiku ini agak bengkok-bengkok, suka nipu saya, tapi saya masih bersyukur daripada suamiku tidak ada sama sekali. Bayangkan kalau Ibu tidak ada suami, Ibu bisa menjadi anggota di sini? Tidak. Alhamdulillah ada suami. Kalau Ibu tidak punya suaminya, namanya Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Tapi suamiku kasar Ustaz. Suamiku ngomongnya kasar. Alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya Ustaz? Karena kasarnya suaminya Ibu mulutnya, maka Ibu dapat pahala sabar. Pahala sabar apa Ustaz? Dikasari Ibu sabar aja, dimaki-maki Ibu sabar, maka sabarnya itu Bu apa hadiahnya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu lawan bertengkar, suami marah, Ibu marah, bertengkar. Satu RT yang kenal selalu bertengkar, tiap hari itu bertengkar suami istri, bertengkar, hamil lagi. Ada kan yang begitu Bu Ninga, suka bertengkar, hamil lagi. Ceraikan saya, ya, maka bersyukur, sujud syukur. Ya, itu syukur pertama, hamdalah. Kedua, sujud syukur. Yang ketiga, bertafakkur. Apa itu tafakkur Ustaz? Evaluasi.
menimbang-nimbang, menilai-nilai. Apa yang dinilai? Saya alhamdulillah ini sudah 1 tahun suamiku jadi kajari. Alhamdulillah sudah 1 tahun suamiku kajati. Ini tidak semua jaksa dikasih kesempatan begini. Apa yang kita pikir? Sudah seberapa banyak saya sebagai istri kajati mendekatkan pegawaiku, mendekatkan kepada anak buahnya suamiku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Suami lagi tugas ibu, sebagai rasa syukur. Mau tugas ibu suamimu, sebelum keluar rumah tenangkan hatinya. Ibu bertengkar tadi malam. Kenapa bertengkar? Minta jatah, tiba-tiba suami lobet. Itu pasti bertengkar itu. Bad mood. Muka sudah kusut bangun pagi-pagi. Bikinkan nasi goreng. Bikin sendiri di situ. Mulai. Pasti sampai di kantor suami. Ketika dia bekerja di pengadilan, suamimu tidak maksimal. Kenapa? Pikiran dan hatinya tidak tenang. Coba bangunkan sholat subuh. Bang, ayo bangun bang. Tidak mungkin kau bisa menjadi penuntut yang baik. Tidak mungkin kau bisa jaksa yang baik kalau kau jauh dari Allah. Ayo bangun bang, ayo bangun. Masih tidak mau bangun, cium jidatnya sambil doakan. Bisik di telinganya, doakan. Jangan berhenti sebelum dia bangun. Begitu bangun, sudah sholat, dia jadi imam. Ibu jadi makmum. Doa bareng-bareng. Sudah itu ibu siapkan sarapan. Begitu mau pergi suamimu, siapkan pakaiannya. Sarapannya sudah baik. Senyum ibu. Diantar sampai di mobil. Naik ke mobil, dibukakan pintu mobilmu. Demi Allah bu, biar siapa yang goda suamimu di luar tidak akan tergoda. Kenapa? Ibu adalah bidadari dalam hidupnya. Ibu bisa melakukan ini. Cepat. Orang lagi nonton sinetron. Cepat pergi sendiri. Iya toh? Ya. Ini lagi. Rasulullah itu bu, setiap mau keluar rumah, beliau sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Beliau cium jidatnya istri. Itu sedekah suami kepada istri. Jadi sedekah suami kepada istri bukan sekedar cincin, bukan sekedar berlian, tapi apa? Nih. Jadi mulai besok jadikan kebiasaan. Setiap suami mau pergi kerja minta sedekah. Pak, sedekah. Kata saya cepat saya sedekah kok. Itu sedekah itu. Tapi bagaimana suami mau bersedekah kalau ibu penampilannya tidak meyakinkan? Suami sudah mau pergi masih daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kok keluar beli sayur kelihatan semua tali BH-mu di tetangga. Apa dia bilang istrinya, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Ya, bu, bunda sekalian yang saya cintai karena Allah. Ayo, cara bersyukurnya, ajak suami kepada kebaikan. Suami sudah pergi nih, sudah pergi. Telepon. Ibu jam 8. Suami sebelum masuk ruang sidang. Ibu telepon. Pak, baru saja saya sholat duha. Saya doakan Bapak. Allah lindungi. Allah pelihara lisannya. Allah pelihara kelakuannya. Allah muliakan di ruang sidang. Saya doakan Pak. Jangan ragu Pak. Kerjakan dengan baik. Gunakan segala ilmu yang Bapak tahu dulu di kampus. Saya istrimu habis mendoakanmu dalam sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu bu. Pernah WhatsApp begitu suami bu? Pernah bu? Paling WhatsApp suaminya, jangan lupa singgah beli telur. Iya toh? Salah? Tidak. Jangan lupa singgah beli gas. Salah? Tidak. Tapi ibu tentu tidak adil ketika ibu tidak pernah memberi semangat kepada suaminya dalam bekerja. Sholat duha. Tapi yang banyak kita lihat perempuan, begitu suaminya pergi kantor, dia keluar komplek. Tawaf dia bu. Dia keliling. Satu asrama di Aqsa dia keliling semua tuh pak. Dia pura-pura jogging padahal cari bahan. Begitu dia sudah kumpul begini, jadi tuh gosipnya. Dia tidak gosip secara langsung, tapi mulai masuk temannya, dilihat-lihati dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Lewat, dia kasih gini, apa? Apa sih? Kenapa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Tanah Abang. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya.
Ibu daripada gosip begitu, mending ibu dukung suami cari nafkah, mending ibu dukung suami bekerja dengan cara apa? Ibu bantu sholat duha.